Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri refleksi. Refleksi juga biasa disebut dengan pencerminan. Sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Konsep ini sama dengan ketika kalian bercermin di depan cermin. Maka cermin itu akan menghasilkan bayangan wajah kalian, kan? Nah, di matematika, hasil dari refleksi dalam bidang kartesius tergantung pada sumbu yang menjadi cerminnya. Nah, sumbu-sumbu yang menjadi cermin dalam transformasi geometri refleksi ini menyebabkan jenis-jenis refleksi dibagi menjadi 7, yaitu, nah, ini ada 1, sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga garis Y sama dengan X, yang keempat garis Y sama dengan negatif X, yang kelima titik O 0,0 atau yang biasa kita sebut dengan titik asal, yang keenam garis X sama dengan H, dan yang ketujuh yaitu garis Y sama dengan K. Nah, untuk menentukan hasil dari pencerminan atau hasil dari refleksi kalian bisa menggunakan matriks transformasi ini sesuai dengan sumbu yang kalian gunakan dalam pencerminan tersebut. Nah, setelah ini akan dibahas satu-satu mengenai bagaimana cara menentukan hasil pencerminan kalian sesuai dengan sumbu yang kalian gunakan. Oke, yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Jika diilustrasikan dalam gambar, yaitu seperti ini ya. Misalkan kita punya titik A, yaitu A, B. Lalu kita cerminkan terhadap sumbu X yang ini ya. Maka akan menghasilkan titik A aksen, yaitu A, negatif B. Bisa juga kita hitung dengan matriks transformasi seperti yang ada di tabel tadi, dengan cara kita masukkan matriksnya, lalu kita kalikan dengan titik yang kita punya, yaitu A, B. Maka akan menghasilkan titik A aksen, yaitu A, negatif B. Jadi kesimpulannya, pencerminan terhadap sumbu X menghasilkan nilai absis tetap dan nilai ordinat menjadi kebalikannya. Selanjutnya, yakni pencerminan terhadap sumbu Y. Kita ilustrasikan dalam gambar seperti ini. Kita mempunyai titik A, yaitu A, B, dan kita cerminkan terhadap sumbu Y, dan akan menghasilkan titik A aksen, yaitu negatif A, B. Untuk menghitung dengan matriks transformasi, caranya sama ya. Tinggal kita masukkan matriksnya, lalu kita kalikan terhadap titiknya. Jadi, pencerminan terhadap sumbu Y menghasilkan nilai absis menjadi kebalikannya dan nilai ordinat tetap. Selanjutnya, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika kita ilustrasikan dalam gambar, menjadi seperti ini. Nah, titik A yaitu A, B, dan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis ini ya. Maka akan menghasilkan titik A aksen, yaitu B, A. Cara menghitung matriks transformasinya tetap sama ya. Tinggal kita masukkan matriksnya, lalu kita kalikan dengan titiknya. Jadi, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan nilai absis menjadi ordinat dan nilai ordinat menjadi absis. Untuk selanjutnya, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita ilustrasikan dalam gambar seperti ini. Nah, ini titik A, yaitu A, B. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini ya yang merah.
dan akan menghasilkan titik A aksen, yaitu negatif B, negatif A. Cara menghitung dengan matriks transformasinya tetap sama. Kita masukkan matriksnya, kita kalikan terhadap titiknya. Jangan lupa, matriks yang dimasukkan harus sesuai dengan sumbu yang digunakan dalam pencerminan ya. Jadi, akan menghasilkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan nilai absis menjadi kebalikan dari ordinat, dan nilai ordinat menjadi kebalikan dari absis. Selanjutnya, pencerminan terhadap titik asal O atau 0,0. Nah, kita punya titik A, yaitu A, B. Kita cerminkan terhadap titik asal. Titik asal letaknya di sini. Dan akan menghasilkan titik A aksen, yaitu negatif A, negatif B. Perhitungan menggunakan matriks transformasinya tetap sama. Kita masukkan matriksnya, kita kalikan terhadap titiknya. Jadi, pencerminan terhadap titik asal O 0,0 menghasilkan nilai absis dan ordinat menjadi kebalikannya. Oke, lalu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jika diilustrasikan dalam gambar, maka gambarnya seperti ini. Kita punya titik A, yaitu A, B. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka akan menghasilkan titik A aksen, yaitu 2H, dikurangi A, B. Nah, cara menghitung dalam matriksnya, tinggal kita masukkan saja titik A dan B-nya dalam rumus matriks ini. Jadi, 2H. Hanya kan kita tahu ini. Lalu, titik A kita masukkan di sini, dan titik B kita masukkan di sini. Jadi, pencerminan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan titik absis bergeser sejauh 2H dan titik ordinat tetap. Dan yang terakhir, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, kita ilustrasikan dalam gambar seperti ini. Kita mempunyai titik A dengan A, B di sini. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K di sini. Dan akan menghasilkan titik A aksen, yaitu A, 2K dikurangi B. Dengan perhitungan matriks yang sama seperti sebelumnya, tinggal kita masukkan saja nilai A, nilai K, dan nilai B-nya. Maka kita akan menemukan bayangan dari titik kita yang kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan nilai titik absis tetap dan titik ordinat bergeser sejauh 2K. Nah, kita langsung ke contoh soal saja ya, biar kalian lebih paham. Di sini sudah ada satu contoh soal. Tentukan bayangan titik A dengan 5,7 jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kita hitung menggunakan matriks transformasi. Kita masukkan rumus matriks transformasinya. Nah, di sini rumus matriks transformasi terhadap sumbu X yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Lalu kita kalikan dengan titik A, yaitu 5 dan negatif 7. Maka akan menghasilkan titik A aksen, yaitu 5 dan 7. Inilah hasil bayangan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, untuk lebih memudahkan kita juga bisa mengecek jawaban kita di aplikasi GeoGebra. Selain itu, kita juga bisa langsung mengilustrasikan gambarnya loh. Yuk kita coba.
Nah, di sini kita akan menentukan titik A, yaitu 5,-7 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat titik A-nya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan manual, membuat dengan cara kita klik yang ini dan kita pilih yang titik baru. Kita bisa mengkliknya langsung di sini atau juga bisa kita gunakan ini. Kita ketik aja. Pertama, kita ketikkan tanda kurung. Nah, titiknya 5,-7. Lalu kita tekan enter. Nah, titiknya sudah langsung terbentuk ya di sini. Nah, setelah itu, kita bisa langsung menentukan hasil bayangan atau refleksinya dengan cara kita pilih tombol ini, lalu kita pilih refleksi objek pada garis karena kita menggunakan sumbu X sebagai sumbu yang mencerminkannya. Nah, kita pilih. Nah, setelah itu kita klik titiknya dan kita klik sumbu X-nya. Nah, sudah langsung terbentuk A aksen di sini. A aksen yaitu 5,7. Berarti jawaban kita benar. Oke, yang selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di sini tinggal kita masukkan juga matriksnya. Matriks pencerminan terhadap sumbu Y yaitu min 1, 0, 0, min 1. Lalu kita kalikan dengan titik A-nya, yaitu 5 dan -7. Dan akan menghasilkan titik -5 dan -7. Nah, kita cek di aplikasi GeoGebra. Langkahnya masih sama seperti yang tadi ya. Kita pilih refleksi objek pada garis. Lalu kita klik titiknya. Karena kita akan mencerminkan terhadap sumbu Y, maka kita klik sumbu Y. Nah, terbentuk titik A aksen. Titik A aksennya yaitu hasil refleksi titik A terhadap sumbu Y yaitu -5, -7. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pencerminan terhadap titik asal O. Nah, kita masukkan matriksnya. Matriks transformasi dari pencerminan terhadap titik asal O yaitu -1, 0, 0, -1. Lalu kita kalikan dengan titik A-nya yaitu 5 dan -7 dan akan menghasilkan titik A aksen yaitu -5 dan -7. Dengan GeoGebra-nya, nah untuk menentukan bayangan atau hasil refleksi dari titik A terhadap titik asal 0,0, nah kita harus membuat titik 0,0 terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan dalam kurung 0,0. Lalu kita tekan enter. Nah, terbentuk titik 0,0. Setelah itu, kita pilih ini dan kita pilih refleksi objek pada titik. Lalu kita klik titik A dan titik 0,0. Nah, maka terbentuk A aksen yang merupakan hasil pencerminan atau hasil refleksi dari A terhadap titik O atau titik asal 0,0. Dan hasilnya yaitu -5
Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Di sini, kita masukkan matriks transformasinya, yaitu 0, 1, 1, 0. Lalu kita kalikan dengan titik A, yaitu 5, dan negatif 7. Dan menghasilkan titik A aksen, yaitu negatif 7,5. Dengan GeoGebra-nya, nah, di sini kita akan menentukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Masih menggunakan titik yang sama, yaitu titik A 5, negatif 7. Nah, di sini kita akan menggambar garis Y sama dengan X. Tinggal kita masukkan saja di sini, kita ketikkan Y sama dengan X. Sudah langsung terbentuk ya garisnya. Nah, lalu langsung saja kita refleksikan. Refleksi objek pada garis. Kita klik titiknya, lalu garisnya. Nah, jadi hasil pencerminan atau hasil refleksi dari titik A terhadap garis Y sama dengan X adalah negatif 7,5. Untuk pembahasan soal yang terakhir, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, seperti yang tadi-tadi atau yang sebelum-sebelumnya, tinggal kita masukkan saja matriks transformasinya. Dan matriks transformasi dari pencerminan garis Y sama dengan negatif X, yaitu 0, negatif 1, negatif 1, dan 0. Lalu kita kalikan dengan titik A, yaitu 5, dan negatif 7, dan menghasilkan titik A aksen, yaitu 7, negatif 5. Kita cek menggunakan GeoGebra ya. Nah, di sini kita akan menentukan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Seperti yang sebelumnya, tinggal kita gambar saja. Garis Y sama dengan negatif X. Kita ketikkan di sini. Y sama dengan negatif X. Nah, sudah langsung terbentuk garisnya. Lalu, langsung kita refleksikan saja dengan kita mengeklik refleksi objek pada garis. Kita klik titiknya, dan kita klik garisnya. Nah, terbentuklah hasil pencerminan atau hasil refleksi dari titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X. Hasilnya adalah 7, negatif 5. Nah, pembahasannya sudah selesai. Supaya pemahaman kalian lebih mantap, kalian bisa mencoba dengan soal latihan di bawah ini. Kalian bisa menggunakan matriks transformasi ataupun aplikasi GeoGebra untuk mengerjakannya. Bagi kalian yang belum punya aplikasi GeoGebra, nanti aku kasih link di bawah ya di deskripsi. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.